Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang khususnya yang hari ini mengikuti OSNK Fisika 2022. Kita akan menjelaskan sebuah konsep yang merupakan soal simulasi OSNK Fisika 2022. Ya, di sini part 7 saya. Dinamika partikel plus pusat massa. Soalnya ini kalau kita lihat mirip dengan OSP 2010, ya. Yang bisa juga dilihat di buku saya itu. Di buku saya bisa dilihat ini buku Supermaster KSN Fisika, ya. Ini kalau Anda mau belajar Olimpiade itu bisa sebetulnya memiliki buku ini, ya, bisa pinjam di perpustakaan kalau tidak ada. Ya, ini OSP 2010, ya, semua soalnya tapi ABCDE, ya, lebih detail. Soal-soal yang kemarin pun ada di sini, ya, sebagian besar ada di situ. Oke, kita baca sebuah rantai bermassa M. Jadi ini ada rantai, kita gambar. Ini nggak ada gambar, ya, ini kita gambar sendiri. Masanya M, panjangnya L. Ya, ini start dari awalnya. Di sini anggaplah ini lantai. Ini hanya menyentuh. Ujung bawah menyentuh permukaan. Rantai kemudian dilepas. Jadi rantai dilepas di sini. Ya. Nah, perhatikan waktu keadaan pertama, semua partikel masih ada di udara. Maka percepatan partikel yang atas, yang tengah di pusat massa ini, dan ini semua sama. Sama dengan percepatan gravitasi. Sehingga A pusat massanya sama dengan gravitasi, ya. Jadi percepatan pusat massanya sama dengan gravitasi. Oke. Nah, rantai kemudian kita lepas, ya, X ini saya ganti Y, ya. Taruhlah ini suatu Y tertentu saja. L per 6 nanti kita masukkan itu di jawaban akhir. Y tertentu, maka sebagian partikel ada di udara, sebagian partikel lagi ada di lantai. Artinya udah terbagi dua. Pusat massanya udah berbeda. Yang ada di sini pusat massa satunya di sini. Ini bagian yang kedua yang ada di lantai, pusat massanya di sini. Nah, untuk yang di lantai tentu percepatannya sudah 0, bukan gravitasi lagi. Yang ini betul, yang satu ini, bagian satu ini masih sama dengan percepatan gravitasi. Padahal kita tahu kalau dia ada dua bagian, berarti kalau ini pusat massa satu, kira-kira di tengah-tengah ini, ya. Jadi pusat massa satu ini. Kalau dihitung dari ujung sini, ini yang kita sebut Y1 nanti. Ya. Kemudian yang dua di sini. Y2-nya tentu yang ini, kan. Y2-nya. Yang ini. Dari ujung ke sini. Jadi Y2 itu L. Nanti. Ya toh? Maka pusat massanya harus kita hitung dengan rumus pusat massa. Ya. Rumus pusat massa Anda sudah tahu, ya, seperti ini. Ini bekalnya, ya. Y pusat massa yang biru ini nanti adalah massa 1, massa bagian yang masih ada di udara, dikali Y1 itu maksudnya Y dari pusat massa yang pertama, ya. Y1 itu yang ini. Anda bisa hitung dari mana ini Anda hitung. Pertama ini, bagian ini adalah L kurang Y. Ya, karena Y-nya sudah nggak ada. L kurang Y. Berarti pusat massa ini L kurang Y per 2. Ya toh, yang ini. Panjang rantainya L kurang Y per 2. Maka Y1 bisa Anda dapat. Y1 adalah ini, Y plus ini. Ya. Jadi Y1 itu nanti Y plus itu. Oke, saya sudah hitung di sini, ya. Jadi Y1 itu sama dengan Y. Ya, jadi Y1 ini sama dengan Y yang ini. Y itu yang ini. Ditambah ini. Ini itu adalah L kurang Y per 2. Ya. Ini. L kurang Y per 2. Nah, ini kalau Anda hitung hasilnya ini. Ya, Y plus L per 2. Itu Y1. Y2-nya di sini, kan, bagian yang kedua itu ini. Y2-nya tentu ini. Dari ujung sini ke di sini. L, ya. Jadi Y2-nya L. Kemudian kita harus hitung massa 1 dan massa 2. Untuk itu kita definisikan rantainya homogen sehingga panjang per massanya tetap. Nah,
tentu M1-nya nanti L1 panjangnya kali lambda. M2 tentu L2 kali lambda. Ya. Nah, L1 sekarang Anda lihat. L1 itu ini. Rantai sepanjang ini. Ya, L1. Seluruhnya L. Ini Y. Berarti ini L kurang Y. Ya, L kurang Y. Ini L kurang Y. Ya, jadi L kurang Y kali lambda. Oke. Nah, M2 L2 kali lambda. Nah, L2-nya L tadi kan? L2-nya bukan L. L2-nya yang ini. Panjang rantainya, bukan ini. Panjang rantainya ini adalah Y. Karena ini sama dengan ini kan? Y yang jatuh di sini udah numpuk di lantai. Jadi Y, L2-nya Y. Jadi M2-nya Y kali lambda. Nah, dari sini kita dapatlah Y pusat massa sesuai dengan rumus ini adalah M1 kali Y1 tambah M2 kali Y2 per M1 tambah M2. Ya. Nah, kalau kita masukkan, sudah kita dapat tadi M1 itu ini. L min Y kali lambda. Y1 itu ini. Y plus L per 2. M2 Y lambda. Y2 belum ya. Y2 ini. L. Per M1 tambah M2 itu M. Massa total rantai ya. Massa total rantai. Kalau kita hitung. Ini nanti lambdanya bisa hilang. Karena massa total rantai ini kalau kita masukkan kan lambda kali L. Ya. Jadi massa total rantai ini bisa kita ganti lambda kali L. Sehingga lambdanya udah hilang. Ya, memang itu nggak diketahui. Ya. Kita sudah dapat ini. Ya. Nanti kalau Anda jumlahkan semua itu hasilnya adalah ya, kalau Anda jumlahkan ini semua ini L ya, kalau ya, oke kita hitung aja ya. Per 2 dulu ya, per 2L. Ini L kurang Y. Ini Y plus L. L plus Y. 2-nya saya taruh ke bawah ya. Berarti ini dikali 2. Ditambah 2YL. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda hitung itu nanti, Anda akan dapat, kan ini L kali L, L kuadrat. L kali Y, LY. Min Y kali L, min LY. Min Y kali Y, min Y kuadrat. Ditambah 2YL. Per 2L. Oke. Maka ini hilang. Nah, kita akan dapat L kuadrat. Y pusat massa ya. Kita akan dapat L kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2YL per 2L ya. Oke, dapat sudah Y pusat massanya ya. L kuadrat min Y kuadrat ditambah 2YL per 2L. Nah, sudah dapat Y pusat massanya. Terus tujuannya apa? Nah, sekarang Anda lihat ya. Seperti saya jelaskan tadi. Jadi, kita lihat yang ini. Ya. Jadi, Anda harus bedakan antara partikel dan pusat massa. Partikel jatuh bebas itu percepatannya sama dengan gravitasi. Yang ini. Nah, untuk partikel berlaku GLBB. Karena percepatannya gravitasi. Anda akan dapat rumus V kuadrat, V0 kuadrat tambah 2AY. Anggap aja arah ke bawah positif karena dia tidak pernah rantainya nggak pernah bergerak ke atas. V0-nya 0. Kalau kita masukkan, kita ketemulah V2 kuadrat kali 2GY. Nah, ini adalah kecepatan partikel. Ya, ini kecepatan partikel, sementara percepatan partikel sama dengan gravitasi. Nah, selama belum ada partikel yang menyentuh lantai, seluruh percepatan ini partikel sama dengan percepatan pusat massa, gravitasi. Tetapi ketika sebagian partikel mengenai lantai, seperti saya bilang tadi, ini percepatannya 0, ini gravitasi. Maka yang kita definisikan adalah A pusat massa. Dan A pusat massa tidak sama dengan percepatan partikel, tidak sama dengan gravitasi. Lalu bagaimana menghitung A pusat massa? Nah ini, ya kita sudah pelajari di kinematika dasar Olimpiade yang saya ada 4 part itu ya. Silakan dibuka konsep dasar Olimpiade kinematika. Jadi kita sudah sampai di sini Y pusat massa sebagai fungsi dari Y itu ini, ya bisa berubah-ubah. Nah, pertama kita turunkan terhadap waktu.
kita dapat kecepatan pusat massa. Kalau kita turunkan lagi kecepatan pusat massa ini, jadi Y.2 atau V titik pusat massa, kita dapat percepatan pusat massa. Ya, gitu cara ngitung percepatan pusat massa. Jadi kita hitung dulu percepatan pusat massa. Ya, dengan turunan 2 kali, ya. Nah, nanti yang ditanya apa? Yang ditanya di sini, ketika Y ini L per 6, berapakah perbandingan antara gaya normal, gaya yang dikenakan pada lantai, dibandingkan beratnya. Jadi perbandingan ya. Nanti ini akan berupa angka. Kemudian dijadikan desimal untuk jawaban di kotak. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal turunkan. Tadi kita udah dapat Y-nya kan? Ya, kita udah dapat ini. Ya, saya salin lagi di sini. Y pusat massa sama dengan L kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2YL per 2L. Oke, saya bagi aja ya. L kuadrat bagi 2L, L per 2. Ini kan bilang tetap L ini. Ya, yang variabel itu Y. L itu bilang tetap. Jadi ini min 1 per 2L Y kuadrat. Saya kurung aja biar lihat ya, itu variabel. Ini 2L, ini 2L. Jadi tambah Y. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ini Y pusat massa ya. Kita turunkan kan? Kita dapat V pusat massa ya. Atau Y titik. Ya. Y titik ini. Y titik pusat massa ini. Atau V pusat massa. Ya. Itu ya. Ini sama dengan kita turunkan kan? Berarti kita harus turunkan ini. Ini bilang tetap. Turunan bilang tetap 0. Oke. Ini min 1 per 2L tetap. Nah, ya. Sekarang kita harus menurunkan Y kuadrat kan? Nah, Y kuadrat itu kan berarti kita harus turunkan. Nah, di kinematika juga sudah ada itu. Ya. Kalau kita menurunkan suatu fungsi, jadi U ini fungsi ya. Di sini Y itu fungsi. Y ini fungsi waktu ya. Fungsi waktu. Jadi kalau di sini U ya, secara umum U fungsi waktu, V juga fungsi waktu. Nah, kalau kita turunkan U pangkat N, di sini U pangkat 2 ya toh, Y pangkat 2. N-nya ini pangkat. Ya, maka pangkatnya turun. Terus pangkatnya dikurangi 1. Tapi karena yang kita turunkan ini fungsi, maka dia harus dikalikan turunannya. Oke? Ya, misalnya ini U kuadrat. Kan fungsi ini U, pangkat turun, 2 kan? Kali pangkat kurang 1, kali turunan U. Hasilnya 2U kali U dot. Ya, kalau di sini tentu sama ya. Cuma di sini kan U, di sini Y. Berarti ini adalah 2Y kali Y dot. Ya, Y dot ini maksudnya dy per dt. Ya, karena fungsi waktu. Ditambah, nah ini hanya sendiri ya. Kalau sendiri turunin sekali aja. Kan gitu. Y titik. Oke, jadi kalau kita hitung ini adalah, ya Anda mau cari V pusat massa nggak apa-apa ya. Jadi Y titik itu V pusat massa. Ini dibagi aja ya, hilang biar hilang. Ya, jadi ini min 1 per L Y kali dot. Ini kali ya, bukan dot. Ini kali. Y dot. Ya, ditambah Y dot. Nah, baru kita turunkan lagi sekali lagi. A pusat massa namanya. Nah, ini tujuan kita itu. Nah, kalau Anda perhatikan di sini kan ada U kali V kan? Ini U, ini V. Jadi ngikuti ini. Nah, U kali V. Jadi kalau U kali V diturunkan terhadap waktu, gantian kan? Pertama U diturunkan, kalikan V. Ditambah, U-nya jangan diturunkan, V-nya diturunkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau seklat di sini, Y kali Y dot. Ya, ini U, ini V. Maka hasilnya harus U dot kali V ditambah U kali V dot. Gitu kan ya? Nah, sekarang Anda lihat U-nya sama dengan Y. Maka U dotnya ya sama dengan Y dot. Ya toh? Y titik. Ya. Jadi turunan pertama ini Y titik. Jadi ini Y titik. Kali V. Nah, V-nya ini. Y titik lagi. Ya toh? Y titik. Itu V ini kan. Ditambah U. U itu ini. Y.
Nah, V titik. Oke, kita lihat V. V-nya apa? V-nya adalah Y diturunkan. Turunan pertama. Kalau diturunkan lagi berarti turunan kedua kan? Berarti ini sama dengan Y titik 2. Ya, jadi V titik ini adalah Y titik 2. Nah, begini. Nah, seperti itu. Nah, Y titik ini kan Y dikali Y titik kuadrat. Ini jadi Y kali Y dot. Gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, jadi ini hasilnya. Y kali Y ini. Nah, jadi sama dengan min 1/L kali ini. Y titik kuadrat ditambah Y kali Y double. Nah, begini. Ditambah, ini turunan pertama. Ya, diturunkan lagi. Ya, turunan kedua. Kan begini. Ya, jadi AP pusat massa ini VPM diturunin. Oke, kita berhenti sampai sini ya. Sekarang kita ke partikel. Ya, sekarang kita ke partikel. Sekarang kita ke partikel. Partikel kan Y. Gitu. Posisi partikel tadi Y. Jadi Y itu posisi partikel kan. Kalau digambar tadi. Ini ya. Nah ini. Posisi partikel yang paling atas itu kan Y. Ya, posisi partikel paling atas ini. Nah, kalau Y ini Anda turunkan. Jadi Y dot kan. Nah, ini adalah kecepatan partikel. Bukan kecepatan pusat massa ya, kecepatan partikel. Kalau saya turunkan lagi sekali lagi, itu Y dot. Ya, itu adalah percepatan partikel. Dan kita sudah tahu tadi bahwa percepatan partikel itu sama dengan gravitasi. Ya, jadi perhatikan. Y titik bisa diganti V, Y titik 2 bisa diganti G. Jadi kalau saya praktekin di bintang ini, gimana? Y titik ini diganti V ya. Y titik ini diganti V. Ini Y titik. Kecepatan partikel ini. Jadi ini sama dengan V kuadrat. Y ya Y. Y titik 2. Ini. Gravitasi. Ditambah Y titik 2. Gravitasi. Nah, jadi seperti ini. Yang bintang itu. Ya. Ini min 1/L. Ini adalah A pusat massa. Oke, kita pelan-pelan biar Anda ngerti ya. Oke, sudah. Sekarang untuk partikel, karena dia bergerak jatuh bebas, maka berlakulah yang saya bilang tadi. Mana tadi? Ini. V kuadrat sama dengan 2GY. Ya, gerak jatuh bebas. Nah, V kuadrat sama dengan 2GY. Oke? Ya. Ini yang mau saya ganti V kuadrat di sini nih. Dengan 2GY. Jadi ini akan sama dengan min 1/L. V kuadrat saya bisa ganti 2GY. Nah, kalau ini kan sudah GY. Nah, ditambah G. Nah, bahasanya sudah Anda ngerti semua ini. G sudah tahu, L sudah tahu, Y ya tinggal diganti nanti kan. Jadi A pusat massa sama dengan min 1/L ya kali 3GY plus G. Nah, dapat ini A pusat massa ya. Taruhlah ini bintang 2. Nah, gitu. Sekarang kita akan masuk ke penyelesaian akhir. Anda tinjau rantai ini. Yang ditanya apa coba? Gaya normal kan? Ya. Perbandingan antara gaya normal pada permukaan. Ya, jadi pada permukaan dengan gaya berat rantai. N per mg. Nah, Anda tinjau rantai sekarang ya. Anda tinjau rantai. Ya, gaya pada rantai. Rantainya kan begini. Ya, di sini begini. Nah, tadi pusat massanya kira-kira di sini ya. Nah, hukum Newton kita itu adalah hukum Newton sigma F terhadap pusat massa, bukan partikel ya. Pusat massa itu. Ya. Karena ukurannya ada ukurannya kan. Jadi sama dengan massa total rantai kan, kali percepatan
pusat massa. Nah, tinjauan kita rantai. Nah, gaya apa saja yang bekerja pada rantai? Satu, gaya berat. Saya pakai merah aja ya. Satu, gaya berat. Anda sudah tahu kan? Gaya pada rantai, satu, gaya berat. Berat total kan? Kedua, rantai karena dia sebagian ada di sini, akan ada gaya normal. Ya toh? Ke atas. Nah, ini yang ditanya kan? Dibandingkan dengan mg. Kan gitu, akan ada gaya normal. Jadi kalau misalnya Anda anggap arah positif tadi sudah ke bawah, ya udah kita pakai positif ke bawah kan. Berarti ini plus mg dikurangi gaya normal yang ditanya ini kan. Tapi gaya normal nggak sama dengan mg ya, karena tidak semuanya. Ada yang masih di atas dan fungsi y. Jadi tergantung y-nya nanti. Y L per 6 dengan y L per 4 dengan y sama dengan L per lain-lain beda. Nah, kalau y sama dengan y, nah itu baru n sama dengan mg. Karena semua sudah di lantai. Kan begitu. Jadi mg dikurangi n ini sama dengan m kali a pusat massa. Nah, begini ya. Jadi dari sini yang ditanya n pindah ke sana kan. Jadi n itu akan sama dengan mg dikurangi m kali a pusat massa. Nah, tinggal Anda masukkan. Ya, a pusat massanya tadi. Tadi sudah kita hitung ya. Ini a pusat massa ini. Ya. Min. Oke, ini. Min 3GY per L ya. Min 3GY per L. Oke, ini. Ditambah G. Nah, seperti ini. Maka kita dapat gaya normal sama dengan mg dikalikan ya. Min kali min plus mgy per L ditambah mg. Ditambah kurang, sorry. Ini kan, ini kali ini kali ini. Nah, ini plus mg, ini kurang mg, hapus. Jadi akhirnya kita dapatlah n itu adalah mgy per L. Nah, ini. Nah, yang ditanyakan bukan gaya normal. Ya. Karena M nggak diketahui. Yang ditanya di soal itu apa tadi? Gaya normal dibandingkan dengan gaya berat. Jadi N dibagi mg. Ya. N dibagi mg. Itu sama dengan sorry. Ini tadi bukan 1 ya. 3. Nih. 3. Ya, salah tadi ya. Ini kan 3. Saya salah salin. Di sini harusnya ada 3. Sorry ya, salah. Ini ada 3. Jadi ini 3. Ini 3 ya. Nah, begitu. Jadi N dibagi mg 3Y per L. Nah, tergantung Y kan. Nah, sekarang baru kita masukkan. Y-nya berapa? L per 6. Diketahui kan? Dibagi L. Jadi hasilnya setengah. Ya, hasilnya setengah. Dengan demikian Anda masukkan 0,5 di sini. Nah, seperti ini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Jadi Anda harus bisa membedakan bahwa pertama, resultan gaya yang dalam hukum Newton itu adalah resultan gaya pusat massa. Jadi massa kali percepatan pusat massa. Percepatan pusat massa tidak selalu sama dengan percepatan partikel. Kalau percepatan partikel tidak sama, ada dua bagian, maka percepatan pusat massa tidak sama dengan percepatan partikel. Seperti di sini, sebagian ada di lantai, sebagian ada di udara. Maka percepatan pusat massanya harus dibagi dua. Yang di bagian udara itulah yang sama dengan G. Sementara yang di bawah tidak sama dengan G. Karena itu kita harus hitung percepatan pusat massa itu dari turunan. Kita cari dulu fungsi dari Y pusat massa. Dalam Y. Baru nanti kita kalau sudah dapat kita turunkan. Terus bagaimana hubungannya dengan partikel? Kalau partikel dia gerak jatuh bebas. Ya. Jadi kalau dia mulai dari Y, posisi teratas dari partikel kan, maka kecepatannya adalah Y titik. Percepatannya adalah Y double titik. Nah, dari sini nanti Anda dapat hubungan antara A pusat massa dengan partikel. Sehingga Anda bisa dapat hasilnya. Dan untuk itu juga Anda harus bisa menurunkan fungsi sederhana. Ya, seperti ini tadi. Ya, turunan diferensial sederhana. Kalau U kali V diturunkan dulu ini. Ini titik ini maksudnya turunan terhadap waktu. Kemudian kalau pangkat, hati-hati pangkat turun,
Pangkat kurang 1 tapi harus dikalikan lagi dengan turunan rantai. Ya. Jadi kalau disuruh tadi ya Y kuadrat gitu. Tadi kan ada Y kuadrat tuh, turunan ini. Jadi Y kuadrat adalah pangkat diturunkan, pangkat dikurang 1 kali turunan pertama dari Y. Nah ini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham, bisa nonton seri konsep dasar Olimpiade untuk kinematika part 1 sampai part 4 ya. Dan sudah ada dinamika juga, kalau nggak salah dinamika ada 7 part ya. Di situ ada gaya fiktif, ada yang non gaya fiktif, dan ternyata keluar di Olimpiade Sains Kota kan. Kemudian ada gerak menggelinding, yang bola itu keluar juga di OSNK, yang bola menggelinding terus ada sudutnya, berapa sudutnya ya toh. Dan hampir semua sudah keluar. Jadi silakan dipelajari buku ini, dipelajari video saya, dan juga dipelajari dari YouTube lainnya sebagai perbandingan ya. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa selalu menyaksikan video-video terbaru kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Apapun yang terjadi, kita selalu harus bersemangat. Yang penting kita kerja keras dan jujur. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.